Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembelahan sel, jadi aku mau jelasin soal siklus sel dulu. Nah, jadi sel itu punya siklus aktivitas. Terus kemudian siklusnya bisa digambarkan dalam diagram pada layar ini. Nah, pertama, ini ada siklus yang namanya G1. Nah, siklus G1 ini adalah apa yang terjadi di saat siklus G1? G1 ini cellular content excluding the chromosome are duplicate. Nah, aku bilang kemarin, sel itu kalau misalkan mau membelah, dia itu menggandakan kromosomnya dulu. Dan penggandaan kromosomnya itu terjadi pada fase G1. Nah, kemudian setelah itu dia memasuki fase S. S itu singkatan dari sintesis. Nah, jadi pas dia udah menggandakan isi kromosomnya, barulah dia melakukan proses sintesis si DNA. Nah, jadi di sini itu DNA-nya juga diperbanyak, digandakan. Ini benar-benar duplikat gitu ya. Nah, oh iya, sorry sorry. Ada sedikit revisi. Sintesis DNA-nya ada di S. Kalau G1 ini adalah penggandaan semua komponen sel kecuali sintesis DNA gitu maksudnya. Yang G1 ini jadi perbanyakan semua komponen-komponen sel kayak organel-organel sel itu mengganda semuanya. Nah, baru kalau penggandaan DNA-nya itu di S gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah G2. Nah, G2 ini adalah double check. Jadi, apakah tadi setelah kromosom itu digandakan, terus kemudian organel-organel digandakan, apakah ada beberapa error, dicek lagi, kemudian intinya difikskan lah ya hasil penggandaan mulai organel di G1 sama sintesis DNA di S itu fikskan di sini. Terus kemudian kalau misalkan udah sempurna penggandaannya baru dia melakukan pembelahan. Pembelahannya itu mitosis gitu. Jadi mitosis ini adalah pembelahan. Nah, mitosis sendiri itu ada step-stepnya nih sebenarnya banyak. Nanti yang kita bahas adalah dalamnya mitosis ini. Nah, kemudian ini apa? Ini gambar dari sel yang membelah ya. Jadi ada dua panah. Nah, kemudian sedangkan ini apa? Ini adalah G0. G0 itu adalah fase di mana sel itu tidak melakukan aktivitas, dia istirahat dari segala aktivitas pembelahan dan aktivitas penggandaan materi genetiknya. Dia itu istirahat karena memang dia tidak butuh untuk memperbanyak diri. Di sini dia off. Ada beberapa sel di dalam tubuh kita yang biasanya tuh dia off, tidak mengalami pembelahan karena memang sudah segitu aja, nggak butuh untuk diperbanyak. Contohnya itu sel jantung, yang sel-sel yang penyusun jantung itu biasanya dia itu mengalami fase G0 gitu. Nah, kemudian ini kan sekilas tentang siklus sel. Terus kita mau bahas soal mitosisnya aja. Yang ini. Nah, mitosis sebenarnya kemarin sudah disinggung kalau misalkan pembelahan sel itu ada dua jenis ya, mitosis sama meiosis. Nah, kalau misalkan mitosis itu adalah pembelahan pada sel tubuh, kalau misalkan meiosis itu pembelahan pada sel gamet atau sel kelamin. Nah, kita perlu tahu perbedaan mitosis sama meiosis, mereka sama-sama pembelahan sel. Jadi, secara umum, proses pembelahan sel itu fasenya ini, profase, metafase, anafase, telofase. Jadi aku dulu ngafalinnya pakai PAMAT gitu, PMAT. Nah, ini urutan yang nggak bisa diubah-ubah. Profase, metafase, anafase, sama telofase. Nah, kemudian kalau meiosis, dia mengalami 2 kali siklus PAMAT ini. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian baru
lagi, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 gitu. Jadi yang meiosis itu 2 siklus. Terus kemudian kalau yang mitosis cuma 1 siklus. Nah, terus profase itu apa? Nah, jadi awalnya sebelum dia membelah, indukan sel itu yang akan membelah itu ada di tahap interfase. Interfase adalah fase selain fase Fagmat. Jadi itu interfase. Nah, awalnya kan 2N ya. Sel yang akan dibelah itu awalnya 2N. Nah, kemudian kalau misalkan dia mau masuk ke mitosis yang profase, itu persiapannya adalah sama seperti slide sebelumnya yang aku ceritakan. Di lingkaran siklus sel, itu dia menggandakan kromosomnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat kalau misalkan awalnya itu dia segaris doang kan di sini. 2 hijau, 2 biru. Nah, ini namanya kromosom homolog. Yang kemarin aku bilang, 2 dari ibu, 2 dari ayah. Nah, kemudian kromosom homolognya sekarang berubah jadi kayak kupu-kupu. Nah, jadi masing-masing garis yang di sini cuma ada satu, dia jadi mengganda, jadi kupu-kupu, jadi kayak kupu-kupu gini bentuknya. Hasil penggandaannya itu disebut dengan sister kromatid, gitu. Jadi awalnya ini adalah kromosom homolog, setelah dia mengganda membentuk yang namanya sister kromatid. Sister kromatid ini sangat mirip mirip sekali dengan cetakannya dulu sebelum dia mengganda. Jadi hasil penggandaannya itu mirip. Jadi misal satu kupu-kupu gini, kanan kirinya tuh mirip karena emang salinan gitu. Nah, di sini juga kalau diperhatikan, ini di sini ada lekukan ini namanya sentriol. Yang kemarin pas kita belajar organel, kita itu belajar kalau sentriol itu membantu proses pembelahan sel. Nah, di sini sentriol udah mulai menciptakan benang-benang. Ini benang-benangnya ini. Sret, ini di sini. Ini ada benang-benang yang ditarik sama kedua sentriol. Ditarik ke ujung. Nah, kemudian hasil tarikannya itu lama-lama ke kutub sama ke kutub. Ini biar jelas kayaknya pakai merah aja deh. Nah, lama-lama ini sentriolnya ke kutub sama ke kutub. Nah, masa di mana sentriolnya udah berjalan ke kutub-kutub dan masa di mana kromosomnya itu dijajar di tengah-tengah sel kayak gini, itu disebut dengan metafase. Ini benar-benar ciri khas metafase. Metafase adalah proses di mana sentriol sudah ada di kutub-kutub membentuk benang-benang ini, yang garis-garis ini. Terus kemudian kromosom yang sudah mengganda tadi, yang sudah ada sister kromatidnya dijajar di tengah-tengah. Nah, kemudian ini masuk ke tahap anafase. Nah, pada saat anafase ini dan telofase, dia sudah mulai mau menarik. Jadi kan dia kan kayak kupu-kupu gini kan. Seret gini kan. Nah, ini separohnya ini ditarik ke sana, separohnya lagi ditarik ke sini. Nah, nanti ujung-ujungnya di ujung sana cuma dapat separoh gini, di ujung sini juga dapat separoh. Jadi satu lagi kayak yang awal belum kebelah tadi. Nah, masa di mana ujung-ujungnya ini sudah terpisah, itu disebut dengan anafase.
sister chromatid spirit. Terus kemudian dia move to the opposite poles. Nah, di sini bener-bener kupu-kupunya udah terpisah, kromosomnya, sister chromatidnya udah terpisah, dan akhirnya masing-masing punya satu. Masing-masing punya satu, ujung sama ujung punya satu. Nah, kalau misalkan sudah terpisah, nah masa di mana dia udah di ujung ini kan namanya anafase. Nah, kemudian akhirnya masuklah ke tahap telofase. Masa di mana memang dia sudah terpisah, si kromosomnya terpisah, kemudian sentriolnya juga sudah menutup benang spindle-nya ini udah nggak dijulurkan lagi, terus udah mau kondens, benang-benang hasil pemisahnya itu udah kondens, udah siap-siap dalam satu sel, dan hasilnya menjadi 2 sel dengan jumlah kromosom sama seperti induknya, sama-sama 2N. Sama-sama 2N. Ini 2N juga. Ini adalah mitosis. Jadi mitosis sebenarnya simpel banget, cuma profase, metafase, anafase, telofase. Nah, terus kemudian bagaimana dengan meiosis? Hmm. Aku bilang tadi meiosis itu mengalami 2 kali siklus kan. Nah, siklus meiosis itu dimulai dari ini, nyebutnya meiosis 1, terus baru nanti siklus kedua meiosis 2. Nah, mari kita masuk ke meiosis 1. Sama meiosis satunya, di sini si kromosomnya juga sudah digandakan. Terus kemudian setelah itu dia mengalami metafase sama juga. Tapi beda sama yang di mitosis. Kalau misalkan di mitosis itu, di tahap metafasenya, aku bilang tadi sister kromatidnya terpisah kan? Sister hasil duplikasinya kan terpisah di sini. Sret, terpisah. Nah, tapi kalau misalkan di metafase 1 yang meiosis, itu yang terpisah bukan sister kromatid, tapi yang terpisah kromosom homolog. Lihat di sini hasilnya. Dia masih tetap kupu-kupu. Nah, jadi dia nggak terpisah jadi satu-satu kayak gitu. Dia yang terpisah itu kromosom homolog. Jadi yang kromosom homolog itu, yang aku bilang ini kan kromosom homolog nih, kita nyebutnya kromosom homolog. Yang kemarin kita udah belajar struktur kromosom kan ada sih. Kalau misalkan ada 2 pasang kupu-kupu gini, seret, sorry sepasang kok 2 pasang, ini sepasang. Nah, ini namanya kromosom homolog. Jadi kalau misalkan pada saat metafase 1 nih, pada saat meiosis, dia memisahkan kromosom homolog, seret. Jadi satu dapat kupu-kupu satu, satunya dapat kupu-kupu satu lagi. Sorry ya kalau aku nyebutnya kupu-kupu biar mudah dipahami. Jadi satu dapat satu kromosom, satunya dapat satu kromosom. Kromosomnya nggak dibelah. Hasil penggandaannya tadi sister kromatidnya nggak dibelah ini. Jadi dapatnya utuh kayak gini. Nah, kemudian di sini juga sama, anafase sama telofase pun sama. Anafase adalah masa di mana ini sudah ketarik ke ujung, kromosomnya udah saling ketarik ke ujung, dan si sentriolnya juga sudah berhenti mengeluarkan benang-benang, benang-benang spindle namanya. Nah, akhirnya hasilnya adalah dia ini masih diploid, ya, masih diploid, masih sepasang, masih 2N. Nah, kemudian barulah, oh sorry, ini sudah N, ini ada tulisan N. Dia sudah N, karena sudah terpisah kromosom homolognya. Nah, baru dia mengalami meiosis 2. Di meiosis 2 ini,
Tahapnya sama, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, kemudian hasil dari meiosis 2 ini, barulah di sini terjadi pemisahan sister kromatid, sama kayak yang di sini tadi. Dia dipisahnya sister kromatidnya itu di sini. Nah, otomatis kalau misalkan hasilnya 2, terus masing-masing itu mengalami pembelahan menjadi 2, berarti hasilnya 4. Dan 4 itu kromosomnya itu setengah dari induknya. Yang awalnya tadi sebelum membelah 2N, setelah membelah dia jadi N doang. Gitu. Makanya sekali pembentukan gamet sel kelamin itu menghasilkan 4 sel. Kan ini awalnya kan 2N kan. Terus pas di sini kan hasilnya dia jadi 1 atau jadi N gitu. Makanya dia haploid atau N. Jadi bedanya di situ sih. Kalau misalkan aku review lagi, bedanya adalah meiosis punya 2 siklus, mitosis ada 1 siklus. Kemudian kalau mitosis langsung terjadi pemisahan sister kromatid. Ini sister kromatid langsung terpisah. Nah, kalau di sini pertama itu dia pemisahan kromosom homolog dulu. Homolog dulu yang misah, baru sister kromatidnya berpisahnya di tahap 2 gitu. Jadi otomatis hasilnya N. Ini adalah meiosis dan mitosis. Nah, tapi sebenarnya ini adalah suatu siklus yang masih secara umumnya. Nah, kalau misalkan kita teliti lagi, banyak sekali aktivitas yang terjadi di saat metafase itu ngapain, profase itu ngapain, itu banyak kejadian di dalamnya. Nah, ini mungkin yang lebih besar ya, gambarnya jadi lebih jelas gitu. Awalnya interfase kan, interfase. Nah, kemudian ini ditulis juga kalau yang pink itu dari ibu, yang hijau itu dari bapak nih, dari ayah. Nah, di sini kromosom yang hijau ini dari ayah, ini ibu dari ibu yang pink ya. Terus kemudian ini profase. Profase itu formasinya masih kayak gini. Nah, si sentriol masih belum mengeluarkan benang spindle, si kromosomnya juga masih lengkap. Terus kemudian masuk ke metafase. Metafase dia penjajaran si kromosomnya di daerah ekuator atau di tengah-tengah gini. Terus juga di sini kita lihat si sentriolnya sudah mengeluarkan benang-benang spindle. Ini tuh benar-benar untuk narik. Nih, ini kan dia benar-benar pas di tengah di sentromernya kan. Sentromer terus kayak ditali sama benangnya terus ditarik. Nah, setelah itu anafase, masa di mana sudah ketarik ke ujung. Nah, ini kan dia sudah ketarik ke ujung, terpisah deh sama sister kromatidnya, udah terpisah. Nah, baru di telofase dia belum terpisah sempurna, tapi di sini si sentral udah nggak ngeluarin benang-benang spindle lagi, dan ini juga sudah mulai terbentuk suatu invaginasi gitu, kayak udah mau membelah. Ini adalah gambaran pada saat mitosis, karena cuma sekali siklus doang ya. Nah, bagaimana dengan meiosis? Nah, ternyata di meiosis tuh banyak banget fasenya nih. Ini adalah fase detail dari meiosis. Ini dulu, ini dulu. Nah, ini ya profase 1, formasinya kayak gini. Jadi, pada saat profase 1, itu kromosomnya ada 4. Artinya dia ada 2 pasang. Nah, kemudian setelah dia menjadi 2 pasang, kan ini 2 pasang ini artinya 4 ya, 4 biji atau 2 pasang. Dan masing-masing juga udah punya sister kromatid. Baru masuk ke metafase, dia dijejer di ekuator, dan ingat metafase 1 yang dipisahkan adalah kromosom homolog. Nah, jadi hijau ini nggak dibagi 2, merah juga nggak dibagi 2, ini nggak dibagi 2, tapi langsung. Yang bagian ujung sana dapat hijau sama merah, yang bagian ujung sini dapat biru sama ungu. Jadi kupu-kupunya utuh gitu. Ini adalah pemisahan kromosom homolog, bukan sister kromatid. Baru terus masuk ke telofase, akhirnya jadi kayak gini.
Terus masuklah ke profase satu sama sih, cuman di sini bedanya sama yang pertama jumlahnya udah tinggal 2 nih, kromosomnya tinggal sepasang doang. Ini juga dia sudah N, awalnya 2N jadi N, terus kemudian di metafase, nah baru di metafase 2 pemisahan kromosom sister kromatid gitu. Jadi di sini kupu-kupunya baru dibelah, terus barulah dia ini tahapnya jadi kayak gini telofase 2. Anafase itu ketika di ujung ya, metafase ketika masih di tengah, telofase ketika sudah terpisah gitu. Maksudnya kromosomnya bener-bener udah kayak berbeda, tempat, lokasinya udah berbeda tempat, telofase. Nah ini gambarnya kalau misalkan si meiosis, terus tadi gambarnya yang mitosis juga udah. Nah terus ini lagi. Nah ini adalah profase satu. Nah, ternyata pada saat meiosis, meiosis di siklus satu, tepatnya di profase satu, itu ada beberapa suatu tahap yang perlu diperhatikan. Karena prosesnya itu lama ternyata. Karena dia kan menggandanya jadi 4 kan, makanya agak lama. Nah, yang pertama adalah leptoten. Leptoten ini adalah masa di mana penggandaan kromosom dan kemudian dia juga mengalami kondensasi. Jadi kromosomnya bentuknya kayak gini, masih konden. Nah, kemudian zigoten. Zigoten itu masa di mana pembentukan bivalen atau sinapsis. Nah, nih, ini ada titiknya di sini. Dia kayak udah mulai mendekat nih antar kromosomnya. Apa yang terjadi? Kenapa dia harus membentuk sinapsis? Jadi dia itu kayak semacam berpasangan gitu. Pada saat zigoten tuh kromosom homolog tuh berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan dengan sinapsis gitu. Nah, tiap kromosom tuh mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid kembar kan, yang mana tiap bivalen itu terdapat 4 kromatid kembar kompleks. 4 kromatid tersebut dinamakan tetrat. Jadi kenapa tadi ada kata-kata tetrat? Karena ada 4. 4 hasil penggandaan sister kromatid tadi. Nah, terus kemudian kenapa kalau misalkan dia mendekat kayak gini, membentuk sinaps? Selanjutnya adalah karena untuk memasuki fase pakiten. Pakiten itu apa? Pakiten itu adalah ketika dia itu membentuk tetrat. Jadi dia itu mendekat kayak gini tuh jadi tetrat gitu loh. 4, terus ini juga ada 4 gandengan, satu gandengan 4 gitu. Kayak segandeng-gandeng tuh isinya 4, jadinya disebut tetrat gitu. Nah, tujuannya apa dia mendekat jadi 4 kayak gitu? Karena dia mau melakukan ini. Nih, ujungnya dia melakukan pindah silang. Kayak crossing over. Ujungnya tuh tuker-tukeran isi. Nah, baru dia masuk ke selanjutnya adalah diploten. Diploten tuh biasanya nama lainnya juga diplonema. Nah, jadi diplonema itu di sini dia itu terbentuk yang namanya kiasma. Maksudnya kiasma apa? Dia mulai melakukan pindah silang atau crossing over. Kalau dia udah mendekat nih kayak gini nih, kan dia tukeran kan, tukeran isi. Yang ujungnya biru nih jadi merah, ujungnya merah jadi biru. Jadi materi genetiknya sering bertukar. Maka dari itu kenapa kadang-kadang tuh kita nggak tahu, kita tuh dapat warisan sifat dari ayah tuh yang apa, ibu tuh yang apa. Soalnya crossing over-nya nggak bisa diperkirakan sifat mana yang terkombinasi gitu, yang muncul di kita kayak gitu-gitu. Terus kemudian setelah dia membentuk kayak gini, mulai masuk ke tahap selanjutnya yaitu diakinesis. Diakinesis itu membran inti sudah mulai terbentuk. Terus kemudian
perpindahan kiasma. Jadi ini kiasmanya udah terjadi secara sempurna dan kemudian dia persiapan untuk masuk ke metafase yang tadi dijajar di tengah tadi. Gitu. Jadi ternyata ada fase crossing over-nya. Ini hanya terjadi di meiosis, karena mitosis nggak punya yang namanya crossing over. Crossing over tuh fungsinya tuker-tukeran isi DNA tadi tuh untuk memperkaya materi genetik, gitu. Jadi variasinya semakin banyak. Nah, kemudian selanjutnya adalah nih, ini tahap meiosis selanjutnya ya kan, tadi sudah profase 1, di sini hasilnya kayak gini, baru masuk metafase 1, dibagi kromosom homolognya, terus kemudian profase sudah terbagi, telofase sudah terbagi, sitokinesis masuk ke sini, terus kemudian di sini lagi profase 2, terus kemudian metafase 2, anafase 2, dan finalnya adalah telofase 2 sitokinesis. Kromatid kembar terpisah. Ini sih yang perlu di-highlight. Kromatid kembar terpisah di tahap 2, ini kromosom homolog terpisah di tahap 1. Dah, ini penjelasan semua tentang meiosis sama mitosis. Nah, kira-kira ada yang tanyakan nggak, Emil? Tidak, Kak. Oke, kalau begitu langsung mengerjakan soal yang kemarin. Nah, silakan. Kemarin udah dikerjain ya? Atau mau ngerjain lagi? Mungkin dikerjakan ulang aja ya, soalnya kan kemarin belum ada materinya. Oke, Kak.
Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak.
Lanjut, Kak. Oke, soalnya sudah habis. Mari kita melakukan pembahasan. Tadi mulai ini. Berikut ini adalah fase-fase pembelahan mitosis. Yang benar adalah, jadi jawabannya adalah A, karena mitosis ya, dia hanya terjadi satu siklus saja. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nomor 8, pada mitosis, pemisahan kromosom ke kutub yang berlawanan disebut dengan tahap. Nah, aku bilang tadi, masa di mana mereka sudah terpisah di kutub itu namanya anafase. Nah, jadi jawabannya yang C. Yang C, fase. Ini tadi yang A. Terus kemudian selanjutnya, pembelahan meiosis merupakan salah satu macam pembelahan sel yang bertujuan untuk pembentukan sel gamet. Jawabannya A. Fase pembelahan yang di dalamnya terjadi peleburan membran inti adalah, nah itu profase. Profase itu masa di mana terjadi peleburan membran inti. Jadi membran intinya tuh kayak mulai melebur, ngilang gitu. Nah, kemudian jawabannya itu selanjutnya, jumlah sel anak pada pembelahan meiosis adalah tentunya 4 ya. Tadi sudah ada 4 di diagramnya. Terus nomor 12, jumlah sel anak pada mitosis 2. Ya, karena dia hasilnya cuma 2. Nah, kira-kira dari ke 2, 3, 4, 5, 6 soal ini, Emil bener semua nggak? Betul semua, Kak. Oke, sip. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Nomor 13, pembelahan sel meiosis terjadi pada sel kelamin. Terus kemudian nomor 14. Proses yang terjadi pada tahap metafase pada pembelahan mitosis adalah metafase, berarti kromatid saudara berjejer di bidang pembelahan. Ya, karena dia kromatid saudara yang mau dipisahkan, berarti yang do. Kemudian nomor 15, berikut ini yang bukan tujuan dari pembelahan sel adalah pertumbuhan benar, reproduksi benar, perbaikan sel benar, pencernaan benar, imunitas tidak. Karena imunitas tidak membutuhkan pembelahan sel. Terus kemudian replikasi DNA terjadi pada tentu saja sintesis. Kemudian nomor 17, jumlah kromosom pada manusia adalah jumlah kromosomnya 22 pasang autosom. Kan 22 teh pasang ya. Bukan 22 autosom tapi harus 22 pasang karena jumlahnya ada 44. Dan 2 gonosom. Hmm. 2 gonosom artinya satu pasang. Terus selanjutnya, nah kira-kira soal ini benar semua nggak? Betul semua, Kak. Oke, sip. Selanjutnya adalah sitokinesis adalah pembagian sitoplasma pada mitosis ataupun meiosis. Proses itu terjadi pada fase telofase karena udah tamat, udah T terakhir. Nah, dia udah mau pembelahan. Terus kemudian peristiwa meiosis yang terjadi pada profase 2 adalah profase kan pas P ya, pas awal dan itu sudah ke tahap 2. Berarti kalau sampai kutub mah salah, ini mah anafase, kromosom memisah mah bukan. Berjejer bukan, metafase ke kutub juga bukan. Jawabannya adalah yang A. Undang-undang kromatin berubah menjadi kromosom.
Terus yang nomor 21, tujuan pembelahan meiosis adalah mengganti sel rusak juga bukan, membentuk sel-sel tubuh juga bukan, pembiakan pada organisme bersel satu juga bukan, menjaga kromosom selalu tetap di tiap generasi. Nah, ini hubungannya sama kelamin, berarti do. Terus kemudian sekarang nomor 22. Ini jawabannya yang do. Nomor 22, pada pertumbuhan pembelahan reduksi terjadi pada pembelahan reduksi. Oh, ini sel tumbuhan ya. Pada tumbuhan, sorry, pada tumbuhan. Pembelahan reduksi itu terjadi pada apakah pembelahan reduksi terjadi pada lingkar kambium? Tidak. Apakah terjadi pada jaringan meristem? Tidak. Pucuk batang juga tidak karena pucuk batang itu meristem. Ujung akar juga meristem. Yang betul adalah do. Alat berkembang biak. Jadi ini adalah alat kelamin. Karena pembelahan reduksi itu kayak yang meiosis gitu. Jadi jawabannya yang do. Terus 23, pada tumbuhan juga berbiji dengan struktur mikrosporangium. Nah, ini sebenarnya ada materinya juga sendiri sih. Mikrosporangium, makrosporangium. Nah, tapi kayaknya tidak masuk dalam materi yang schedule ada di sesi kita. Jadi nggak apa-apa, mungkin kita jawab aja. Pada tumbuhan berbiji dengan struktur mikrosporangium, hasil proses meiosis berupa mikrosporangium, maka hasilnya mikrospora. Karena mikrosporangium, caron mikrospora. Nomor 24, di bawah ini adalah tabel antara fase profase 1 meiosis. Profase 1 meiosis. Jawabannya adalah, nah ya emang yang benar-benar nggak ada di lainnya dan hanya ada pada meiosis adalah proses pindah silangnya atau pakiten. Jadi jawabannya yang, bentar. Profase 1 diploiden. Memulung saling bisa di bawah ini tabel antara fase profase 1. Antara fase profase 1 meiosis. Hmm. Oh ya ya, salah. Yang benar adalah yang cocok kalau misalkan leptotin bukan, menyusui ekuator bukan, diakinesis bentuk tetrat tidak, dari benda silang tidak, jawabannya adalah zigoten. Karena yang lain tidak tepat. Jawabannya zigoten. Yang dua. Karena ini bukan, leptotin juga tidak seperti ini, diakinesis juga tidak membentuk tetrat, paketan juga bukan, ini diploiden juga bukan, jawabannya yang B. Nah ini yang soal ini aman nggak? Aman, Kak. Oke. Terus selanjutnya, apakah ini sudah soalnya? Masih ada? Pada pembelahan meiosis 2, mikrosporangium akan berbentuk tentunya menjadi yang haploid ya. Dan jawabannya itu yang 2 sih, mikrospora. Jawabannya A. Terus nomor 26, pada pembelahan meiosis terjadi peristiwa berikut ini. Peristiwa tersebut terjadi pada tahap pemisahan kromatid yang membentuk kromosom gerakan kromatid ke kutub-kutub. Kutub-kutub mah khasnya anafase, jadi C. Terus nomor 27, peristiwa yang terjadi pada profase dari meiosis 1. Profase lagi adalah membelahnya sentromer menjadi 2, tidak. Meleburnya dinding inti, tidak. Terbentuknya benang-benang kromatin, bergantinya kromatid
ke arah kutub anafase berkumpulnya di bidang ekuator metafase, berarti jawabannya C. Terus nomor 28, pernyataan yang salah tentang pembelahan mitosis ialah yang salah ya. Berlangsung sangat cepat, cepat sih. Replikasi DNA terjadi pada interfase jumlah, enggak sih. Jumlah sel anakan juga yang dihasilkan, anak yang dihasilkan, jumlah sel anak yang dihasilkan, karakter sel anak identik dengan induk, identik, terjadi pada organisme uniseluler. Jawabannya yang salah adalah yang B, karena DNA itu membelahnya juga bukan pada saat interfase ya, tapi pada saat sintesis. Jawabannya B. Terus nomor 29, sel-sel yang mengalami meiosis 1 dalam tubuh seminiferus itu adalah spermatosit primer. Terus kemudian baru nanti kalau udah meiosis 1, baru meiosis 2 itu spermatosit sekunder. Pada pembelahan meiosis akan terjadi pertautan yang disebut dengan kiasma yang tadi crossing over antara kromosom homolog yang disebabkan letaknya berdekatan. Hal ini terjadi pada fase diploiden. Amat nggak soal ini? Aman, Kak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab pencernaan. Bentar aku ganti dulu PPT-nya. Nah, kita memasuki ke sistem pencernaan. Bab baru. Bentar ini aku sip dulu. Nah, sistem pencernaan nanti kita akan bahas dulu untuk yang awal. Seperti yang kita tahu kalau sistem pencernaan itu adalah sistem pemecah makanan. Mungkin Emil juga sudah mendapatkan materi ini juga di sekolah. Nanti kalau misalkan ada tambahan bisa jadi pengetahuan baru. Nah, sistem pencernaan ini proses pemecahan makanan menjadi molekul yang sederhana. Tujuannya itu mencerna, jadi memecah ke yang lebih kecil. Kenapa harus
dipecah menjadi lebih sederhana karena agar mudah diserap oleh tubuh gitu kan. Nah, kemudian tentunya melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, kemudian pencernaan sendiri ada dua proses. Yang pertama adalah pencernaan yang prosesnya secara mekanis dan kedua adalah secara kimiawi. Bedanya adalah kalau mekanis itu adalah pencernaan yang intinya mengubah suatu struktur yang bentuknya itu masih besar ya, masih kasar menjadi struktur yang lebih halus. Secara fisiknya, secara strukturnya dia tambah kecil-kecil dengan bantuan beberapa gerakan ataupun alat-alat pencernaan seperti gigi dan juga di lambung. Nah, kemudian pencernaan kimiawi itu berarti nanti dia menggunakan enzim-enzim pencernaan karena dia itu akan mengubah makanan-makanan itu dari yang makromolekul bukan yang tadi secara fisik tapi kalau ini lebih ke molekulnya dari yang molekul ukuran besar ke molekul ukuran kecil. Misal dari protein menjadi asam amino, dari karbohidrat menjadi sukrosa, maltosa, kayak gitu-gitu. Dari lemak menjadi asam lemak kayak gitu. Jadi molekulnya semakin kecil karena bantuan enzim. Nah, ini selanjutnya alat pencernaan juga pasti sudah tahu, mungkin kita sedikit mengingat dan mengulas lagi. Mulai dari atas ada rongga mulut, ada kelenjar ludah, dan kelenjar ludah itu nggak cuma satu, sebenarnya ada tiga, nanti kita akan pecah lagi di bab selanjutnya. Terus kemudian ada isofagus ya, atau kerongkongan. Jadi ingat kalau misalkan pencernaan itu adalah kerongkongan ya, bukan tenggorokan atau bukan laring-faring, karena laring-faring nanti jalurnya ke saluran pernapasan. Kalau tenggorokan ke pernapasan, kalau kerongkongan baru ke pencernaan. Kemudian ada lambung, lambung untuk tentunya nanti di sana ada pencernaan mekanis sama kimiawi juga di dalamnya. Terus kemudian ada usus, ususnya juga ada banyak jenisnya, mulai dari usus halus, usus besar, kemudian untuk yang paling akhir adalah anus ya, yang berkaitan langsung sama usus besar tadi. Nah, kemudian ada appendix atau usus buntu di bawah itu, dan ada beberapa kelenjar yang berperan penting menghasilkan enzim-enzim juga dan menghasilkan zat yang dibutuhkan juga dalam proses pencernaan, yaitu hati, kemudian ada kantong empedu dan pankreas. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya kita akan bahas secara lebih detail apa fungsinya masing-masing bagian yang sudah dipaparkan tadi. Alat-alat pencernaan. Nah, alat pencernaan itu dibagi menjadi dua ya. Yang satu tuh saluran, yang satunya lagi kelenjar. Nah, yang saluran itu apa maksudnya? Saluran itu adalah suatu saluran yang memproses makanan dengan mengunyah, menelan, dan mencampur. Jadi di dalam saluran itu terjadi proses mengunyah, menelan, dan mencampur. Itu dinamakan dengan saluran. Nah, kalau kelenjar itu lebih ke alat pencernaan yang menghasilkan enzim, yang mensekresikan enzim-enzim untuk pencernaan secara kimiawi tadi gitu. Nah, tapi ternyata ada loh yang berperan sebagai saluran dan sekaligus sebagai kelenjar kayak gitu. Ada juga yang kelenjar aja tanpa menghasilkan, ada yang menghasilkan dan juga sebagai tempat pencernaan gitu. Jadi kita lihat apa saja yang berperan di dalamnya. Nah, organ-organ pencernaan itu diantaranya tadi juga sudah dijelaskan ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian ada anus atau rektum, next rongga mulut. Nah, rongga mulut kalau misalkan kita bedah lagi, di sana aku bilang tadi ada kelenjar ludah kan. Nah, kemudian selain kelenjar ludah, di bagian mulut itu ada beberapa bagian. Seperti yang kita tahu, ini langit-langit, kemudian di sini ada uvula atau ini kayak kalau kita ngaca kan kelihatan ini ada bintil di sini tuh namanya uvula. Terus kemudian di sini ada kelenjar tonsil atau amandel ini, terus kemudian ada lidah tentunya. Nah, lidah juga nanti akan dibahas kalau lidah itu ada bagian-bagiannya juga. Nah, kita bahas yang gigi dulu. Nah, di gigi ini juga ada beberapa bagian. Di sini adalah ada gigi incisivus, incisivus yang ada di tepi namanya lateral, yang di tengah namanya sentral.
Nah, kemudian di sini ada kaninus gitu. Terus kemudian di sini ada gigi geraham atau premolar. Nah, ini premolar ke satu, kedua, terus baru yang belakang itu molar. Jadi gigi geraham yang dua. Yang kedua yang di belakang itu namanya molar, kalau yang di depan namanya premolar yang fungsinya untuk menggilas makanan ya. Terus kemudian itu adalah struktur gigi. Next. Nah, kita langsung pecah-pecah lagi. Nah, jadi kita tahu kalau misalkan gigi itu alat pencernaan secara mekanis, which is dia menghancurkan teksturnya dari yang awalnya ukurannya besar menjadi ke ukurannya yang semakin kecil. Nah, kemudian fungsinya ya seperti kita tahu memotong makanan jadi lebih kecil, kemudian mempermudah enzim dalam mencerna makanan lebih cepat dan efisien karena dia udah dalam bentuk kecil. Nah, kemudian gigi tadi kan ada incisivus, caninus, sama molar, premolar. Nah, kalau misalnya incisivus tuh yang biasanya kita sebut dengan gigi seri. Nah, dia fungsinya untuk memotong makanan. Terus kemudian ada gigi taring. Gigi taring juga nama lainnya caninus. Terus kemudian fungsinya lebih ke mengoyak sama merobek makanan. Baru yang tadi kita bilang molar sama premolar, dia masuk dalam geraham yang fungsinya untuk mengunyah, menghancurkan gitu kan. Dia lebih ke menggilas makanan gitu kan. Terus kemudian ini struktur gigi secara umum. Jadi bagian yang putih-putih dari gigi kita itu disebut dengan emel gigi, yaitu bagian teratas gigi yang paling keras. Itu namanya emel. Kemudian di dalamnya itu ada tulang. Nah, tulangnya ini disebut dengan dentin. Tulang penyus yang ada di bawah emel ini namanya dentin. Nah, terus kemudian di sini ada pulpa. Pulpa itu daerah yang ada syarafnya, ada pembuluh darahnya. Jadi pusat rasa sakitnya di sini karena syarafnya di sini. Lalu di sini ada vena, arteri juga yang kecil-kecil sama ada kapiler. Terus di sini ada gusi. Gusi juga adalah tempat menancapnya gigi agar bentuknya tetap di situ. Terus kemudian di sini ada saraf yang ada di dalam pulpa tadi. Terus di sini ada jaringan ini semen yang melekat pada dentin bagian bawah. Terus kemudian ternyata di sini ada celah, celah akar. Nah, ini yang menghubungkan saraf juga ke sini. Jadi kalau sakit rasanya sampai ke dalam itu ya karena di sini ada saluran sarafnya. Terus kemudian di sini ada kalau bagian bawah kita nyebutnya sebagai akar. Terus bagian tengah itu leher dan atas itu mahkota gitu. Ini adalah bagian-bagian dari gigi. Jadi udah nggak asing lagi tentang gigi. Selanjutnya adalah lidah. Nah, lidah juga kalau misalkan dipetakan lagi dia ada bagian-bagian tertentu. Di antaranya yaitu bagian-bagiannya ini ada epitel tentunya. Sel epitel, lapisan yang menyusun struktur dari lidah sendiri. Kemudian ada di sini. Nah, di sini ada kelenjar mukosa, kelenjar lendir yang menghasilkan air liur gitu. Terus kemudian di sini ada otot lurik. Nah, otot lurik berarti dia otot sadar. Makanya kalau misalkan kita kena gigit, rasanya sakit karena ini tersusun dari otot lurik. Terus kemudian di sini adalah perasa manis, di tepi perasa asin, asam di belakang sini di tepi. Terus yang di belakang tuh lebih ke pahit gitu. Fungsinya tentunya seperti pada umumnya, dia membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Tetap berada di situ lokasinya, terus sebagai alat pengecap juga karena mengandung banyak sekali reseptor pengecap dan perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah dan mendorong makanan masuk ke esofagus gitu. Ini cukup penting fungsi dari lidah itu sendiri. Terus kemudian setelah pembagian lidah, next. Nah, ini aku bilang kelenjar lidah itu ada lebih dari satu. Ini kelenjar lidah itu ada tiga nih, parotis, dekat telinga, terus sublingual.
itu di bawah lidah, sama kelenjar submandibularis itu di bawah rahang. Nah, biasanya kalau misalkan ada orang gondongan itu kayak yang misalnya membengkak di lehernya itu kadang-kadang dia pembengkakan di sini, kelenjar parotis. Nah, biasanya karena infeksi virus, jadi peradangan. Beda ya sama gondoken. Gondok itu yang di leher karena kekurangan yodium. Nah, kalau gondongan yang kayak pembengkakan di pipi gitu, tapi bukan di leher, yang sakit buat nengok itu biasanya peradangan di kelenjar parotis. Sebabnya biasanya karena virus. Nah, kemudian ini ada kelenjar ludah yang tadi udah dijelaskan kan, glandula salivalis terus dibagi menjadi 3 tadi. Terus kemudian ini fungsi kelenjar ludahnya juga mensekresikan saliva atau air liur, kemudian air liurnya tentunya akan mengandung enzim, enzimnya mungkin ini udah nggak asing lagi, petialin, mengubah amilum menjadi maltosa, dan juga fungsi air liur juga membasahi makanan, mencegah mulut biar nggak kekeringan, dan dia juga mengandung zat yang bisa membunuh mikroorganisme ternyata. Terus kemudian dia bertindak sebagai buffer juga. Buffer itu adalah penyestabil atau penyangga pH agar tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa gitu. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke lambung tuh makanan udah disesuaiin pH-nya agar aman, agar pas ditelan tuh kadar asamnya tidak terlalu tinggi dan basanya juga tidak terlalu tinggi seperti itu. Di sana juga udah dicernakan tadi gulanya. Jadi gulanya itu sudah dicerna mulai dari mulut. Kemudian kerongkongan. Nah, kerongkongan ini sekitar 25 sentimeter lah, ini ke orang dewasa normal. Beda lagi kalau nanti masih, anak-anak atau bayi dan lain sebagainya itu beda. Terus kemudian di sini juga kalau kita zoom lagi, kita perhatikan, ini rongga hidung yang bagian atas, kemudian di tengah-tengah persimpangan tuh ada yang namanya faring. Nah, dia kan bercabang kan ini, bercabang atas sama bawah. Terus kemudian di sini juga ada epiglotis. Nah, epiglotis ini umumnya menutup ya. Nanti kalau misalkan mau ada makanan yang lewat, nah epiglotis ini akan ke sini, seret. Nah, sehingga saluran pernafasan itu tertutup sehingga makanan kita masuk ke sini, kerongkongan yang belakang ini yang merah. Nah, gitu. Ini berarti katup yang memisahkan. Makanya itu kalau pas kita makan nggak boleh ngomong karena nanti epiglottisnya jadi terbuka. Terus akhirnya bisa masuk ke saluran pernafasan terus kita tersedak gitu. Nah, kemudian ini kerongkongan yang bagian merah, terus tenggorokan yang kuning yang saluran nafas. Di saat makanan masuk tuh epiglottis menutup faring. Faring itu persimpangannya tuh ditutup. Dan saluran trakea atau yang saluran nafas sehingga makanan tuh bisa masuk ke kerongkongan gitu. Jadi hari-hari itu sebenarnya epiglottis tuh buka. Nah, tapi kalau makanan masuk, epiglottis tuh menutup faring gitu. Hmm. Ini kerongkongan next, terus kerongkongan lagi. Ternyata kalau kita zoom lagi, dia itu tersusun dari otot lurik sama polos. Nah, kalau polos mah kan kerjanya nggak sadar ya. Tapi kalau lurik itu sadar. Jadi kalau misalkan kita tersedak atau apa masih ada bisa kita rasakan karena kerjanya sadar. Tapi dia cuma sepertiga. Nah, untuk 2/3-nya itu otot polos. Terus kemudian fungsinya memang untuk kontraksi nih si otot luriknya. Terus kemudian ini ada bagian di sini adalah otot relaksasi dan di sini adalah tempat bolus makanan. Jadi makanan kalau udah masuk ke sini, terus kemudian dia kontraksi di sini, seret masuk, dia akan terbentuk yang namanya bolus. Jadi bolus adalah kayak bulatan-bulatan makanan yang masuk melalui kerongkongan itu disebut dengan bolus. Terus di sana juga ada cairan juga yang untuk membasahi. Jadi sebenarnya dia udah ada cairan biar kita nggak seret gitu sebenarnya udah ada gitu. Cuman kalau misalkan yang kita makan terlalu kering atau kadar airnya terlalu sedikit juga kita tetap seret aja, tetap butuh minum sih. Tapi di sana memang sudah disediakan pelumas untuk yang kerongkongan. Terus habis itu di sini juga terjadi gerak peristaltik udah nggak asing lagi mungkin
gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung gitu. Jadi emang penting banget sih gerak peristaltik, kalau enggak ya makanan nggak bisa terdorong ke lambung gitu. Kalau ototnya terganggu ya gerakannya otomatis terganggu, otot-otot yang lurik ataupun polosnya gitu. Jadi penting untuk bisa sampai ke lambung, biar nggak berhenti di situ ya. Oke, terus kita masuk ke lambung. Nah, lambung tuh nama lainnya ventriculus. Jadi kalau ada soal yang ngomong dia ventriculus itu berarti lambung. Kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Nah, ini jadi kiri, letaknya di kiri. Bentuknya kayak gini. Terus kemudian di dalam lambung terdapat beberapa pencernaan kan. Mekanis terjadi, kimiawi juga terjadi. Jadi dia juga kayak melumas makanan untuk bisa sangat halus terus kemudian baru ke kimiawi. Jadi, kenapa kok kita makannya harus dikunyah 32 kali? Karena gigi itu bener-bener membantu banget, membantu lambung. Lambung tuh kerja keras. Pas di usus kan, usus tinggal kayak nyerap-nyerap aja kan. Jadi tugas utama lambung tuh berat. Kalau misalkan kita makannya nggak halus, di sini dia kayak PR-nya gede banget agar kalau makanan kita tuh kalau udah masuk ke usus tuh biar udah mudah diserap. Jadi di sini bener-bener harus halus. Makanya kalau kita makan yang halus-halus tuh memudahkan lambung banget. Nah, lambung tuh dibagi menjadi 3 kan, yang bagian atas tuh kardiak, yang ini sebenarnya bukan atas sih, kayak tepi kiri kardiak, fundus ujung sini, terus bawahnya tuh pilorus. Nah, nanti ada juga ini gambarnya yang lebih detail dari pembagian-pembagian lambung. Nah, nih. Nah, di sini ada kardiak, kardiak nomor satu, kan di sini paling ujung, deket sama jantung ya, karena di sini kan nanti. Nah, kemudian fundus bagian lambung tengah yang membulat. Sret, membulat kan. Terus habis itu pilorus lambung bawah dekat usus. Nah, berarti di sini. Ruge adalah membran mukosa. Yang tiga itu di sini ruge nomor 4 membran mukosa. Berbentuk lekuk-lekuk dan berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Jadi kan lambung tuh berlapis-lapis ya. Ada mukosa dan mukosanya itu berbentuknya lekuk-lekuk. Dia itu berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Meskipun asam lambung itu dihasilkan setiap hari dan pH-nya rendah, tapi dia tidak mengikis karena lambung kita telah dilindungi sama mukosa itu. Terus habis itu ada sphincter esofagus. Sphincter esofagus atau sphincter esofageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan itu yang masuk tetap berada di lambung. Nih. Jadi biar makanannya nggak naik ke atas terus kita muntah nggak, tapi dia dikunci di sini. Cuman tetap kalau kebanyakan pasti dia kan effort ya nutupnya. Jadi makan secukupnya. Terus sphincter pylorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai di sini. Nah, jadi makanan nggak akan dikeluarkan ke bawah sebelum dia itu pencernaannya sempurna, bagus sempurna gitu. Jadi katup atas sama bawah. Sphincter esofageal. Namanya esofageal berarti deket esofagus. Sphincter pylorus. Sphincter di dekat pylorus. Itu kalau ngapalin nama sphincternya. Nah, terus kemudian di sini mari kita lihat pencernaan mekanis sama kimiawi yang terjadi. Kalau misalkan mekanis, otomatis dia pakai otot di sini. Dia kontraksi pakai otot agar makanan tuh bisa berubah menjadi bubur. Jadi kayak bener-bener harus halus. Nah, di sini juga terjadi gerak peristaltik loh, nggak cuma di kerongkongan aja. Terus kemudian di sini bolus yang tadi di kerongkongan tuh dia berubah menjadi bubur. Makanya di sini aku bilang effort banget soalnya dia harus halus. Terus ada kimiawi juga dibantu getah lambung. Bentar aku minum bentar.
Nah, kemudian pencernaan kimiawi yang khas di sini sih dia pakai getah lambung atau disebutnya HCl. Kemudian getah lambung itu sebenarnya lebih ke membunuh mikroorganisme yang terbawa ke makanan dan dia itu mendukung pencernaan kimiawi tadi. Dan getah lambung itu dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Jadi fundus tadi kan di sini kan. Jadi di bawahnya di sini ada kelenjar yang menghasilkan asam lambung gitu. Itu untuk pencernaan kimiawi. Next. Nah, ini overall beberapa yang dihasilkan di lambung adalah HCl yang mematikan bakteri, kemudian mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Nah, kan di sana ada enzim pepsin kan. Ternyata enzim pepsin tuh bisa aktif juga karena HCl. Nah, kemudian enzim pepsin itu sendiri merombak protein menjadi pepton. Makanya, HCl menentukan juga pencernaan protein. Terus ada renin. Renin itu eh, mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Jadi kalau misalkan kita mencerna protein susu, nah itu bisa dicerna sama renin. Terus hormon gastrin itu merupakan hormon yang merangsang sekresi getah asam lambung. Jadi dikeluarkannya HCl itu juga tergantung sama hormon, namanya hormon gastrin. Ini adalah zat-zat yang ada di lambung. Next, usus halus. Usus halus itu ada beberapa bagian kan, duodenum, 12 jari, jejunum usus kosong, kemudian sama ileum atau usus penyerapan. Nah, di sini juga terjadi pencernaan kimiawi kan, karena ada banyak enzim yang akan disekresikan ke sini. Dan ini ukurannya dari usus itu sendiri. Ini sudah 12 jari. Nah, dia kan berfungsi sebagai tempat pencernaan dengan enzim-enzim kan. Banyak sekali enzim yang terjadi di sana. Ada dua saluran. Di sana ada kantong empedu yang berisi cairan nih yang warna hijau nih, empedu nih. Yang dihasilkan oleh hati berguna untuk mengemulsi lemak. Jadi pencernaan lemak itu tugasnya empedu. Terus pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa yang mengandung beberapa enzim nih. Ini enzim yang menghasilkan pankreas. Orang-orang bilang kalau misalkan ini tuh enzim di usus. Nah, tapi ternyata yang menghasilkan bukan usus loh, yang menghasilkan pankreas. Amilase, tripsin, lipase. Amilase tuh mencerna gula ya, karbohidrat, tripsin tuh protein, kalau lipase tuh lemak gitu. Nah, kemudian mari kita next. Fungsi enzim pada pankreas. Nah, banyak banget kan. Amilase mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen, dia itu mengaktifkan enterokinase menjadi tripsin. Nah, baru tripsin ini nanti yang mengubah protein menjadi peptida asam amino gitu. Jadi masih ada tripsinogen, enterokinase, baru tripsin. Dan tripsin lah yang mengubah protein menjadi asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini juga ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus ya. Banyak banget nih bisa dibaca. Kalau misalkan enterokinase menghasilkan tripsinogen, laktase mengubah laktose menjadi glukosa, erepsin mengubah peptida menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakaridase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Nah, kita tinggal lihat namanya aja. Kalau disakaridase berarti mencerna disakarida. Maltase berarti mengubah maltosa gitu. Peptidase berarti mengubah polipeptida menjadi asam amino. Karena subunit terkecil dari protein kan asam amino. Sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktasa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Ini bisa lah dihafalkan karena namanya juga sudah spesifik sesuai dengan zat yang dicernanya.
Nah, ini usus penyerapan. Usus penyerapan ini kan di sana terdapat lekukan yang disebut villi. Ini khas banget nih villi pada usus karena tujuannya untuk menyerap. Nah, fungsinya itu memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan itu lebih sempurna. Nah, terus zat makanan yang di sana itu yang diserap ada glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral sama air. Diserap oleh kapiler villi tadi. Terus diangkut ke hati gitu. Terus kemudian ini zat makanannya itu ada juga yang asam lemak diserap sama adik. Nah, ini lebih ke diangkutnya ke pembuluh getah bening atau limpa. Jadi pengangkutannya emang beda karena prosesnya beda. Di sini ini lebih yang hubungannya sama lemak ya. Makanya diangkutnya ke limpa dan di sini juga vitamin A D ini larutnya ke lemak, gliserol dan ini asam lemak. Jadi jalurnya beda. Terus kemudian next, ini adalah struktur dari pili. Nah, ini kayak gini. Di sini ada pembuluh limfanya di tengah sini. Jadi nanti nak nyabang nih dia. Terus ini ada enterosit. Nah, ini namanya sel goblet. Ini villi yang tadi aku bilang. Terus kemudian ini membran mukosa. Ini adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada di atasnya membran mukosa. Villi itu lipatan yang memperluas bidang penyerapan udah. Sel enterosit, sel epitel silindris yang menyerap sesari makanan. Ini disebutnya enterosit karena dia menyerap ya. Ini. Terus kemudian sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan getah. Nah ini menghasilkan getah. Jadi di usus lambung ada yang menghasilkan getah disebut dengan sel goblet. Ini merupakan usus halus. Nah ini usus besar. Nah tentunya ini tinggal hafalin aja part-partnya. Kalau misalkan ini tentunya hafal ya appendix usus buntu. Ini sekum, bagian sini sekum, di dekatnya usus buntu ini kolon ascendent. Terus kemudian ini kolom transversum. Dan yang sebelah sini adalah descendant yang dekat sama rektum. Gitu. Panjangnya sekitar 1 m, terus kemudian ini rektum dan pembuangannya anus gitu. Nah, usus besar fungsinya membentuk feses, mengatur kadar air, garam mineral dan yang berinteresa pada feses. Jadi kadar air itu penting kalau misalkan kita kurang minum, bisa-bisa kita di sini penyerapannya kurang sehingga bisa terjadi sembelit gitu ya. Kemudian di sini juga terjadi pembusukan makanan, tentunya dengan bakteri pembusuk yang sudah kita kenal namanya Escherichia coli. Nah, ini anus. Nah, ternyata kalau misalkan kita lihat bagian anus ini disebut dengan rektum. Di sini tidak lagi terjadi penyerapan air nih. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Nah, defekasi itu apa? Adalah pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Jadi kontraksinya terjadi di rektum ini agar bisa keluar si fesesnya. Terus kemudian kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Nah, jadi kalau misalkan kita ngeden pas BAB itu terjadi kontraksi pada rektum dan nanti akan menyebabkan yang namanya ini, refleks gastrokolik inilah yang bisa membuat kontraksi secara sadar dan feses terdorong keluar. Itu untuk ini yang bagian anus. Nah, ini kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa kelenjar asinar yang menghasilkan getah pankreas. Nah, ini di sini adalah sel asinar yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas itu mengandung natrium karbonat. Terus kemudian enzim yang dihasilkan oleh pankreas ada amilase lipasetripsin. Nah, tadi udah dibahas ya. Jadi ada getah dan ada enzim. Enzimnya tadi udah dibahas. Terus ini kelenjar hati. Jadi hati kan masuk ke kelenjar pencernaan kan. Kemudian hati itu organ tubuh juga yang dia itu punya kelenjar eksokrin juga berupa kantung empedu menghasilkan cairan empedu. Nah, kalau dia yang disekresikannya ini getah empedu yang tadi aku bilang mengemulsi lemak. Terus cairan empedu ini disebut dengan bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan oleh sel hati. Cairan empedu mengandung air, terus ternyata juga dia ada garamnya juga. Nah, garam inilah nanti yang mengemulsi lemak sama pigmen warna bilirubin
yang nantinya akan mewarnai feses dan juga urin. Dan pigmen bilirubin tuh hasilnya dari perombakan eritrosit. Jadi eritrosit yang udah mati dirombak jadilah bilirubin pewarna feses. Terus ada kolesterol sama lipid juga. Kolesterol atau lipid. Kolesterol kan lemak. Nah, kemudian next. Ya ini sudah. Terus kemudian ini enzimnya. Nah, mungkin ini enzimnya tinggal hafalan aja sih. Next. Ini adalah soal. Nah, silakan dikerjakan. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak.
Lanjut, Kak. Untuk yang nomor 11 di skip aja ya, soalnya nggak ada gambarnya. Lanjut, Kak.
Lanjut, Kak. Lanjut, Kak.
Lanjut, Kak. Lanjut, Kak.
Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, soalnya sudah habis, tapi karena waktunya habis, jadi untuk pembahasannya kita bahas minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya ya. Baik, Kak. Jadi untuk besok tutornya bukan saya, besok Kak Arinda. Besoknya lagi Kak Arinda. Jadi tanggal 5 sama 6 tuh Kak Arinda.
Terus kemudian baru nanti kita bahas soal pencernaan ini di tanggal 7. Terus tanggal 7 itu setelah kita bahas pencernaan, kita bakal ada materi sistem pernafasan, terus kemudian baru tanggal 8 itu sistem peredaran darah. Nanti sama Kak Arinda itu materinya kalau nggak salah pewarisan sifat gitu. Jadi kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Emil atas kerjasamanya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Sampai ketemu tanggal 7 ya. Iya. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.